Industri hasil tembakau tengah diliputi kegelisahan menyusul penyusunan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Rancangan aturan ini memuat pengaturan batas kadar nikotin dan tar hingga standarisasi kemasan rokok. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan yang memuat berbagai kebijakan pengendalian produk tembakau. Aturan kemasan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan mewajibkan standarisasi label, termasuk usulan penyeragaman, warna kemasan, yakni menggunakan Pantone 448C, serta penggunaan huruf Arial bold berwarna kuning di atas latar belakang hitam untuk peringatan kesehatan. Kebijakan ini masih menjadi polemik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Namun dalam penyusunan aturan turunannya, Kementerian Perindustrian menolak usulan standarisasi warna dan jenis huruf pada kemasan rokok, serta penurunan batas kadar tar dan nikotin. Ini yang menjadi concern kami, sehingga dalam pembahasan dan usulan Kementerian Perindustrian untuk tar dan nikotin, ini kita menggunakan angka-angka yang saat ini ada di SNI. Karena secara psikologis penerimaan angka-angka yang ada di SNI ini cukup tinggi dan tidak ada, menurut kami tidak akan ada penolakan dari semua elemen yang ada di sektor industri hasil tembakau. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan kebijakan tersebut akan semakin menekan industri sehingga berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap tenaga kerja. Pada 2025, jumlah pekerja di industri rokok tercatat sekitar 540.000 orang. Angka ini turun dibandingkan 644.000 orang pada tahun 2024. Produksi rokok dan penerimaan cukai hasil tembakau sama-sama mengalami penurunan. Produksi turun menjadi 307,8 miliar batang, sedangkan penerimaan cukai menyusut menjadi 211,9 triliun rupiah pada 2025. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada penyusutan kontribusi industri hasil tembakau terhadap PDB non-migas dari 4,59% pada 2021 menjadi 3,91% pada 2025. Wacana kemasan polos dan pembatasan berdasarkan turunan Undang-Undang Nomor 17 PP 28 2024 menciptakan kerentanan ketenagakerjaan. Yang pertama pastinya adalah setiap kenaikan cukai yang efektif memiliki korelasi langsung dengan efisiensi perusahaan. Pasti, karena cukai yang naik, efisiensi perusahaan pasti ada. Kemudian penurunan volume produksi akibat pelemahan daya beli dan pergeseran konsumsi ke rokok. Jadi ini impactnya nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah efek domino PHK. Kehilangan pekerjaan di sektor IHT tidak hanya menghilangkan pendapatan individu tetapi mengancam kesejahteraan keluarga. Secara luas mengingat besarnya serapan tenaga kerja di sektor ini. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Kesehatan menegaskan tidak pernah bertujuan menutup industri hasil tembakau. Kemenkes menyatakan pengaturan mengenai standar kemasan merupakan amanat dari PP Nomor 28 Tahun 2024. Seluruh materi dalam peraturan menteri masih akan dibahas melalui proses harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Banyak sekali sekarang anak-anak yang sudah merokok, ya, sudah menggunakan vape, usia SMP sudah banyak yang merokok. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan tidak ada maksud untuk melarang orang merokok, tapi bagaimana melindungi anak-anak ini. Itu saja sih Pak. Jadi mohon maaf kehadiran kami di sini kalau kurang berkenan, karena kami diundang sini untuk memberikan yang sebenarnya ini yang kami lakukan di Kementerian Kesehatan. Kami nggak bakalan bisa sejajar dengan ekonomi gitu loh. Kami melindungi bagaimana keseimbangannya, ini yang harus kita bicarakan. Itulah ada namanya harmonisasi antar kementerian lembaga. Jadi kementerian harusnya kita di pusat ini jangan saling memprovokasi gitu ya. Saling mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan kesehatan. Beban kesehatan sudah cukup besar ya. Untuk penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit paru, kanker itu cukup luar biasa beban BPJS. Pembahasan rancangan peraturan Menteri Kesehatan masih berlangsung melalui proses harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Hasil pembahasan tersebut akan menentukan bentuk final kebijakan yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri hasil tembakau. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.